Oke, selamat datang sahabat Alfi. Kembali lagi di episode kedua. Yuk kita ngopi, yuk kita ngobrolin psikologi. Sebuah program dari Family Indonesia TV, persembahan dari para psikolog Alfi yang mau mengajak kita semua untuk berbincang-bincang gitu ya, atau berdiskusi. Sekaligus kita juga mau mengedukasi tentang berbagai topik psikologi secara lebih sederhana, santai, dan juga mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah episode kedua untuk Yuk Kita Ngopi. Yuk Kita Ngopi akan hadir setiap hari Rabu di minggu kedua dan akan tayang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di YouTube channel El Familia Indonesia TV. Nah, kalau bulan lalu kita sudah banyak ngomongin soal art gitu ya, art in daily life bersama dengan psikolog Ega. Bulan ini kita mau membahas topik yang lainnya yang kayaknya cukup erat sekali atau cukup dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu stres. Tadi mungkin di awal sudah sempat ada sneak peek-nya gitu ya, topik kita hari ini. Stres yaitu distress versus eustress. Hari ini topik kita akan disampaikan oleh seorang psikolog klinis dewasa dari Adfamila Indonesia yang juga banyak berkecimpung atau banyak menangani kasus-kasus berkaitan dengan kecemasan, anger management, dan juga isu-isu terkait dengan psikologi kesehatan. Oke, kalau begitu, eh, psikolog kita kali ini merupakan seorang psikolog yang menjadi psikolog klinis dewasa lulus dari Universitas Indonesia. Oke, kalau gitu kita langsung saja panggilkan kita karena kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh soal stres. Selamat malam, psikolog Vivin. Halo, Kak Putri. Halo, Kak. Wah, apa kabar nih, Kak? Luar biasa. Semoga Kak Putri dan teman-teman semua juga dalam kondisi sehat dan baik. Oke, amin, amin ya. Nah, ngomong-ngomong soal kondisi sehat dan baik, kayaknya ini juga erat kaitannya dengan topik yang mau kita obrolin malam ini ya, Kak, yaitu tentang stres. Di stres versus eustress. Mungkin sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing didengar oleh para sahabat, dan mungkin ini setiap hari rasa-rasanya akan selalu kita ketemukan. Mungkin para sahabat juga sudah sering mendengar ya istilah distress dan juga eustress. Tapi malam ini kita mau coba ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan psikolog Vivin, karena ternyata kalau kita lihat itu kan sebenarnya ada dua sisi ya Kak dari stres itu. Di saat mungkin kita kebanyakan atau mayoritas atau seringnya mengaitkan stres itu dengan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang memang menekan, tidak menyenangkan, situasinya tuh nggak oke lah ya, nggak optimal, mengganggu, menghambat, dan lain lebih banyak yang negatifnya. Tapi kali ini kita mau mencoba melihat dari sudut pandang lainnya, bahwa ternyata stres juga kita bisa pandang dengan dua sudut pandang. Nah, tapi mungkin kita akan memulai dulu dengan pembahasan paling mendasar, yaitu tentang apa itu stres. Nah, mungkin boleh dari psikolog Vivin dulu. Sebenarnya stres itu apa sih? Definisi atau pengertian sebenarnya? Oke, ya. Jadi yang disebut sebagai stres itu adalah sebuah respon kita ketika misalnya kita menghadapi situasi yang menekan. Stres itu tekanan. Itu juga bisa dianggap sebagai sebuah situasi yang menekan di mana kita itu merasa resource yang kita punya itu tidak seimbang dengan tekanan yang kita miliki, maka kita mengalami yang namanya stres. Jadi, dia bisa dianggap sebagai sebuah respon, bisa dianggap sebagai sebuah situasi yang namanya stres itu. Dan stres itu tidak bisa selalu kita hindari. Pasti kita sehari-hari itu sebenarnya menghadapi itu, eh, stres itu. Jadi, sehari-hari itu pasti kita menghadapi stres, baik itu stres yang kecil-kecil yang kita anggap kecil gitu ya, dan juga tekanan atau stres yang mungkin sifatnya cukup besar dan cukup berdampak signifikan terhadap hidup kita. Oke, nah tadi psikolog Vivin udah sempat bilang gitu ya, kalau
stres itu adalah kondisi ketika stres itu sendiri adalah tekanan, tapi itu akan menjadi tekanan ketika memang tekanan atau resources yang kita punya itu nggak seimbang gitu ya, ada gap lah. Dan tadi memang stres itu ternyata ragamnya banyak dalam arti rentangnya tuh luas banget dari mulai stres yang ringan yang mungkin sehari-hari selalu kayaknya by daily activity kita tuh muncul terus gitu ya. Misalnya adalah kemacetan ibu kota. Stresor yang kayaknya muncul setiap hari dari mulai awalnya ringan sampai jadi berat, ringan lagi karena udah biasa gitu ya. Tapi itu salah satu contohnya. Dan tentu akan berbeda-beda tadi seperti psikolog Vin juga bilang bahwa eh, skalanya beda-beda, intensitasnya beda-beda, tekanannya juga tentu berbeda-beda karena tadi tergantung sama seberapa besar gapnya antara si tekanan itu dan resource yang dimiliki sama individu begitu ya, psikolog Vivian. Nah, oke, nah berarti kalau misalnya ternyata stres itu cukup luas range-nya, cukup banyak bentuknya, berarti sebetulnya kalau kita bisa melihat stres itu ada apa aja sih bentuknya yang mungkin sebenarnya sehari-hari baik sadar ataupun nggak sadar sebenarnya juga kita alamin nih. Iya, benar banget. Tadi yang namanya stres itu sendiri, itu kan bisa di satu definisi lagi, yaitu situasi yang cukup menekan tadi itu ya. Ya. Dinilai menekan, gak menyenangkan, dan lain sebagainya. Dan betul banget bahwa yang namanya stres itu sifatnya subjektif banget. Jadi nggak bisa nih, misalnya saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan untuk saya, terus eh, Kak Putri juga mengalami sesuatu yang lain, terus saya bilang, ah gitu doang aja, kamu Hmm. stres. Aku nggak stres, nggak bisa kayak gitu, karena benar-benar sifatnya subjektif. Dan betul tadi kata Kak Putri, kadangkala itu dipengaruhi juga oleh resource apa yang kita punya. Jadi itu bisa menentukan sejauh mana tingkatan stres yang kita alami. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau kita bicara tekanan atau stres itu sendiri, sebenarnya ada dua tipe, eustress dan distress. Nah, itu dia. Kalau eustress itu kita bisa anggap dia secara sederhananya itu merupakan tekanan yang positif buat kita. Kalau distress adalah tekanan yang dampaknya negatif buat kita, gitu. Nah, sebenarnya kita itu manusia tuh butuh banget yang namanya stres sehari-hari dalam hidup. Hmm. Kalau hidup kita itu nggak ada sumber stres sama sekali, nggak ada tekanan sama sekali dalam hidup kita, maka hidup kita tuh akan lempeng gitu aja, bosen banget ya. Gitu. Kadang mungkin kita butuh jalan yang sedikit kelokan, kadang kita butuh sedikit yang berbatu biar kita terjaga. Karena kalau kita lurus terus nggak ada batunya ngantuk banget ya, gitu. Hmm. Ada gajlukan sedikit itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, itu Eustress mau bilang seperti itu. Kita itu tuh kadangkala ketika kita diberikan sebuah tekanan, kalau dia bentuknya eustress ya, Kak Putri dan teman-teman semua, itu bisa bantu kita tuh membelnya itu lebih tinggi. Tapi kalau Hmm. misalnya yang disebut sebagai distress itu udah sampai distress atau stres yang cukup buruk, itu bisa bikin kita justru malah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Hmm. Nah, Hmm. stres itu sendiri biasanya bisa banget bantu kita untuk berperforma lebih optimal. Karena saya mau nanya deh sama Kak Putri, Kak Putri pernah nggak dirimu mengalami sesuatu hal yang sebenarnya menekan dirimu, tapi setelah sekarang dirimu sadari, dulu itu diperlukan untuk misalnya kamu dianggap performanya cukup oke di tempat kerja, atau mungkin waktu sekolah deh, pernah nggak dirimu ada tekanan sesuatu yang ternyata membantumu untuk menampilkan sisi yang terbaik atau performa yang terbaik dalam hidupmu itu pernah nggak? Kalau Kak Putri apa waktu itu? Pernah, pernah. Ini mungkin waktu kuliah, sebenarnya kuliah S1 S2 sih ya, sama-sama punya pengalaman yang serupa. Kayaknya ternyata di ketika punya pengalaman sekolah gitu, tadi kalau misalnya mendengar yang Kak Vivin jelasin juga, ternyata mengalami dua-duanya tuh Kak, si distress dan juga eustress. Ada kalanya sebenarnya jadinya stres karena efeknya jadi nggak terlalu bagus, tapi ada kalanya ternyata justru itu ngeboost. Misalnya kayak ternyata harapannya targetnya itu tuh target nilai atau IP gitu ya, misalnya sekian gitu. Tapi ternyata begitu sudah sudah dilalui kok nggak mencapai target, sama stres tuh kayak tidak mencapai target gimana gitu, tapi ternyata diketahui bahwa mungkin ada ya tadi ada hubungannya sama research gitu ya, setelah disadari harusnya
ada kemampuan atau ada kapasitas yang bisa aku maksimalkan. Mungkin yang kemarin ada yang belum cukup optimal sehingga jadinya malah kayak berusaha mencari dan nge-push diri apa nih yang kurang, apa nih, ayo coba kita perbaikin, dan supaya bisa mencapai si target itu gitu ya, supaya nggak ada gap jauh nih antara impian dan realita. Dan akhirnya Hmm. setelah di tugas berikutnya atau mungkin di semester berikutnya itu ya ternyata pada akhirnya tercapai gitu. Oh ternyata si nilai yang jeblok kemarin gitu ya menjadi stresor itu ternyata bisa memancing nih untuk bisa mengeluarkan kapasitas atau potensi yang sebenarnya emang belum sepenuhnya keluar gitu. Benar, benar banget. Nah, itu jadi bukti bahwa sebenarnya kita kadang-kala butuh tekanan itu gitu kan ya. Pada kala atau pada apa ya, ukuran yang cukup gitu. Kalau Ya, misalnya terlalu berlebihan ya mungkin kayak Kak Putri tadi ya, lama-lama jadi stres, jadi tertekannya tuh, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku capek banget dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang bisa membedakan kapan sesuatu itu bisa disebut bisa akhirnya berdampak menjadi eustress atau distress buat kita. Yaitu ketika kita mau melihat sesuatu itu sebagai ancaman atau tantangan. Jadi dia ya kalau mungkin waktu itu kan Kak Putri saat ih apa nih yang bisa saya lakukan? Saya pengen IPK segitu, apa yang bisa saya lakukan? Mungkin itu jadi tantangan ya. Jadi eustress tuh keluar deh semua performa optimalnya Kak Putri. Tapi bohong kalau Kak Putri bilang nggak capek, pasti capek saat itu gitu ya. betul. Tapi it doesn't matter gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mencapai itu. Tapi kalau waktu itu Kak Putri pada akhirnya menganggap aduh, saya harus dapat IPK segitu, kalau enggak nanti saya A, B, C, D, E, konsekuensinya macam-macam. Jadi ancaman, wah itu pasti mungkin nggak akan tercapai juga ya Kak Putri ya. Yang ada Hmm. di tengah jalan, legend aja gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu pembeda kapan kita bisa merasakan sesuatu itu sumber stres gitu. Kita sebutnya stresor ya Kak Putri. Sumber Hmm. stres itu istilah psikologisnya yang keren gitu ya, Ya. stresor. Kapan sebuah stresor itu jadi bisa jadi eustress dan distress, itu juga cara kita memandang sumber stres itu. Itu Hmm. juga berdampak gitu sih Kak Putri. Oke oke ya ya. Tadi sempat timbul pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya tadi Kak Vivien sempat bilang bahwa stres itu adalah ketika tekanan dan resource kita itu tidak seimbang. Nah, tapi gimana ceritanya bisa jadi sesuatu yang positif ketika kita tahu ada yang nggak seimbang? Ternyata tadi ya, jawabannya adalah ketika meskipun itu nggak seimbang, tapi kita lihat sebagai sebuah tantangan. Nah, harapannya justru itu bisa mendorong ke arah yang lebih positif. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul gitu ya, apakah kemudian ini juga berpengaruh gitu, Kak Vivien, terhadap respon kita terhadap stres? Tadi kan stres itu juga bisa sebagai respon, juga bisa sebagai bentuk tekanan gitu ya, atau kondisi. Apakah pandangan kita terhadap si ancaman dan tantangan ini juga bisa menentukan respon kita yang suka kita dengar atau mungkin secara teori psikologinya suka kita kenal dengan istilah fight, freeze atau flight. Nah, apakah itu juga ternyata berpengaruh tuh Kak? Apakah kalau kita melihat sebagai eustress, eustress itu bisa cenderung membuat kita lebih fight dibandingkan ketika kita melihatnya sebagai distress, atau sebetulnya baik eustress maupun distress tetap bisa menghadirkan ketiga-tiga respon ini atau gimana tuh? Betul, bisa tiga-tiganya. Sebenarnya kan tiga respon itu tuh respon alamiah kita Mm-mm. ketika kita menghadapi sesuatu yang berbahaya buat kita. Survival, kan gitu ya, Ya. tiga, tiga Mm-mm. itu. Sekarang sebenarnya empat ya. Fight, fight, flight, freeze. Ada satu lagi sebetulnya, tapi aku lupa tuh apa. Nanti kita cari sama-sama kali ya di luar di luar Oke, sesi ini oke. ya Kak Nanti Putri ya. akan Ada kita empat tulis ya sebenarnya buat para ternyata tuh. sahabat Afi. Iya, ternyata tuh ada empat. Nah, kemudian eh apa tadi? Nah, itu sebenarnya kan agar kita bisa selamat ya, agar kita pengennya kita tuh baik-baik aja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara terkait empat respon tersebut, sebenarnya yang jadi nggak oke adalah kalau kita terus-menerus memakai salah satu Oke. dari keempat-empatnya. Mm-mm. Itu yang nggak oke sebenarnya. Tapi kalau kita bisa cukup fleksibel, tahu kapan harus fight, tahu kapan harus flight, tahu kapan harus ya udah nggak usah diapa-apain dan lain sebagainya, dan itu pada kadar yang cukup, sebenarnya itu baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita cenderung hanya pakai satu atau bahkan kita memakai salah satu dari empat itu pada situasi yang nggak pas, contohnya, misalnya ada sebuah, misalnya waktu kita dimarahin sama
guru misalnya gitu. Dia atau dimarahin sama atau kita dibentak tiba-tiba sama teman kita padahal kita nggak tahu ada apa gitu. Hmm, hmm, Sebenarnya saat itu menjadi sangat wajar kalau kemudian respon kita adalah fight. Lah kenapa hmm, gitu. Tapi kemudian ketika saat itu kita justru lari, larinya tuh karena takut atau mungkin karena kita misalnya apa yang lain. Bed diem aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan lah, kenapa kamu tiba-tiba merasa seperti itu gitu. Gitu. Nah, jadi kalau si eustress dan distress ini sangat mungkin sih kemudian memicu dari empat itu. Tapi terutama gini Kak Putri, yang bisa membedakan dengan jelas kapan ini menjadi eustress dan kapan menjadi distress itu adalah ketika kita responnya begini. Kalau misalnya yang satu, yang eustress itu membangkitkan energi kita, kita hmm, jadi terdorong untuk melakukan sesuatu, terdorong untuk apa ya, misalnya menyelesaikan sesuatu, itu mungkin masih masuk ke dalam eustress gitu. Tapi kalau kita kemudian pada akhirnya jadi yang timbul adalah berbagai reaksi yang cukup negatif, misalnya jadi marah-marah terus, hmm, capean banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya kondisi fisik juga terdampak di mana kita jadi makin menurun kondisi kesehatan fisiknya misalnya. Nah, kita perlu hati-hati, jangan-jangan itu sudah bukan eustress lagi, tapi itu masuk ke dalam distress. Karena sebenarnya sumber stres itu, Kak Putri, tidak melulu hal-hal yang bersifat negatif. Contoh, sehari-hari aja, pernikahan. Pernikahan itu kan memang rasanya menyenangkan, bisa bisa apa namanya menyenangkan, tapi kok kenapa bisa jadi sumber tekanan? Ya, tapi kan ketika kamu menikah, kamu sebenarnya ada tekanan di mana kamu perlu menjalankan peranmu menjadi pasangan dengan baik, ada rumah yang harus kamu urus, itu sebenarnya tekanan juga kan, hmm, hmm, gitu. Tapi itu jadi eustress ketika misalnya ada dukungan dari pasangan kita. Atau kita jadi tergerak untuk ya udah deh, gimana ya caranya biar bisa menjalankan peran saya dengan baik di rumah misalnya. Tapi jadi distress ketika misalnya pernikahan tersebut ternyata bermasalah gitu. hmm, Atau misalnya kita tidak punya tambahan stresor lain adalah kita tidak punya sumber dukungan yang oke untuk menjalankan peran kita. Lah, itu kan jadi masalah juga akhirnya kayak gitu. hmm, hmm. Nah, pernikahan itu ternyata juga bisa jadi sumber tekanan. Positif kan sebenarnya atau ini punya anak menjalankan peran baru sebagai seorang ibu. Ya. Itu kan menyenangkan ya, tapi ternyata itu bisa jadi sumber tekanan juga. Nah, tergantung nih, kita mau ngelihat peran baru kita itu sebagai tantangan atau ancaman. Kalau misalnya masih jadi tantangan, meskipun sulit pasti akan bisa saya lewati dan lain sebagainya, masih eustress tuh. Tapi kalau ini udah jadi ancaman, udah gimana rasanya nih nanti hidup gue berakhir, nanti udah nggak punya kesempatan buat ketemu orang lain. Nah, itu mungkin sudah bisa disebut sebagai distress kayak gitu, Kak Putri. Hmm, Respon itu oke. yang berbeda. Iya, ya. Jadi sebenarnya apapun itu eh, dalam hidup ini sebenarnya memang tetap bisa dilihat dari dua sudut pandang ya Kak gitu. Maksudnya apakah dia sebagai tadi ancaman, apalagi kalau tadi dukungan itu kan juga salah satu bentuk resource ya. Sumber dayanya nggak ada yang cukup nih untuk bisa membantu dan menolong kita melampaui itu atau ternyata dukungan atau resource-nya cukup ada sehingga itu jadi justru sebuah tantangan yang kalau kita berhasil melampauinya itu tuh somehow jadi bisa jadi pengembangan diri juga ya ke arahnya. Mm-mm, betul, Oke. betul. Iya, iya. Dan tadi sebetulnya menarik banget ya bahasan soal stres karena kalau misalnya boleh sedikit sharing juga, beberapa waktu yang lalu baru aja inilah ya nonton dan baca informasi soal tadi ilustrasinya Kak Vivin tuh keren banget soal kalau kita membayangkan tadi soal ada gajulukan itu loh Kak ya. Kalau misalnya kita kayak nyetir mobil di tol itu tuh akan lebih ngantuk daripada nyetir mobil di area yang mungkin lebih apa ya lebih bertekstur atau lebih kayak naik naik turun gitu karena tadi ada dinamikanya dan mungkin yang udah suka road trip gitu pasti kebayang ya kalau tolnya lurus doang makanya cenderungnya maunya ngebut karena bosen atau bisa bikin ngantuk makanya butuh gajulkan dan salah satu hal yang Mm-mm. menarik yang ditemukan juga kalau misalnya itu teman-teman bisa cari tahu juga misalnya di internet atau di googling ada sebuah temuan di negara Finlandia ya Kak Vivin Finlandia itu sebenarnya dikenal dalam kok lupa persisnya 4 atau 6 tahun terakhir sampai tahun 2019 atau 2020 ya lupa adalah menjadi negara paling bahagia di dunia gitu. Nah, tetapi menariknya ternyata setelah diketahui dan dicek kenapa paling bahagia karena secara ekonomi mereka
sejahtera dalam arti kesenjangan secara sosial, secara ekonomi itu nggak terlalu besar, cukup seimbang. Terus segala fasilitas apa namanya kesehatan, transportasi, pokoknya semua fasilitas umum itu aksesibel. Bahkan fasilitas atau layanan untuk ke psikolog atau psikiater itu juga mudah banget dan dibiayain lah ya gitu sama pemerintah. Dan bahkan kenapa dinyatakan sebagai negara paling bahagia karena angka korupsi itu juga kecil banget, yang mana berarti ya semua APBN-nya gitu ya memang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi ternyata ditemukan bahwa mereka juga menempati peringkat depresi 10 tertinggi di dunia. Terakhir lupa sih berapa, tapi intinya jadinya cukup ada di posisi-posisi tertinggi gitu ya, bahkan sampai kepada angka bunuh diri. Dan ini kan kontradiktif ya, ketika negara Finlandia adalah negara yang paling bahagia dinobatkan, tapi juga ternyata si tingkat stres atau tingkat bunuh dirinya itu juga tinggi. Nah, itu yang mungkin setelah coba kemarin sempat baca dan cari dan lihat informasinya karena menarik, tadi selaras banget sama yang dibilang sama Kak Vivin bahwa mereka ngerasa hidupnya lempeng-lempeng aja gitu. Mereka ngerasa kok udah gini doang, nggak ada konflik yang gimana-gimana banget, terus semuanya udah tersedia dan lain sebagainya. Ternyata itu pun juga bisa menimbulkan stres atau cemas tersendiri. Makanya kenapa sahabat Afi ternyata stres itu memang jadi bagian dari kehidupan karena membantu kita untuk bisa hidup dalam tanda kutip benar-benar feeling alive ya, karena kayak selalu Mm-mm. ada survival mode yang tadi Kak Vivin sempat sampaikannya juga. Tapi memang pada akhirnya perlu kita coba cari tahu dan kelola ketika stres itu memang muncul dan cukup signifikan atau bahkan sampai jadi distress. Nah, tadi Betul. sempat nyari juga Kak Vivin kalau misalnya sekarang respon stres itu ada 4, salah satu tuh kalau nggak salah faun. Clown. Ya. Ya, betul ya Kak. Nah, boleh nih Kak Vivin jelasin sedikit. Berarti kalau ada tadi freeze, flight, sama fight udah sempat dijelasin. Kalau faun tuh berarti kayak gimana Kak? Ya tuh kayak kayak gimana ya? Ibarat tuh kan kalau tadi kan fight kita kayak mau ngelawan terus gitu ya. Kalau fight kita pengennya kabur aja. Kalau yang si apa freeze itu kan diem aja gitu ya. Tapi kalau fawn tuh kayak kita seakan-akan ya udah deh nyerah 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 gitu. Yang Hmm. kayak gitu tuh. Jadinya makanya biasanya kalau kalau apa ya realnya misalnya jadi orang yang ya udah iya iya aja dan lain Oh, sebagainya oke. gitu. Sedikit berbeda ya kalau yang freeze kan ya diem aja gitu ya. Apa Nggak namanya ngapa-ngapain gitu kayak ya Kak? stuck gitu. Hmm. Iya, tapi kalau yang fawn tuh pura-pura mati gitu lah. Gimana ya kalau hewan Hmm. itu tuh pura-pura mati gitu. Jadi ya udah deh biar biar nggak diapa-apain, ya udah saya pura-pura mati aja gitu. Ya udah deh Hmm. saya ngikut aja kayak gitu. Nah, itu si faunnya. Si faun. Sebenarnya mirip kali ya kalau misalnya si freeze itu kan dia juga kayak pura-pura mati ya kalau kita ibarat kita bayangin kayak hewan gitu ya. Tapi kalau faun ya udah akhirnya dia ngikut aja. Akhirnya biar saya nggak tersakiti ya udah saya nggak apa-apa deh diapain juga nggak apa-apa kayak Kayak semacam gitu sih. mengalir atau go with the flow gitu juga kali ya Kak. Maksudnya kayak ya udah akhirnya mencoba mengikuti ini arusnya atau arahnya mau kemana. Karena sebenarnya di posisi itu mungkin kita sebagai individu juga merasa kebingungan nih harus mengambil sikap atau tindakan apa, sehingga yang muncul adalah kayak bentuk penyerahan diri. Ya udah deh gitu. Seperti itu mungkin ya Kak. Iya, cenderung comply jadinya sama orang lain. Nah, makanya biasanya Mm-mm. kalau kita cenderung pakai yang itu jadi cenderung sangat dependen jadinya ya karena Ya, ya, ya. ya udah deh ikut aja deh kayak gitu. Mm-mm. Seperti itu sih. Nah, itu empat respon terhadap tekanan atau empat respon kita terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, mungkin setelah tadi kita ngobrol bahwa stres itu ada dua macamnya dan bisa jadi bisa outputnya bisa jadi dua stres itu bisa datang bersamaan atau mungkin memang yang satu jadi eustress benar-benar jadi eustress atau yang satu benar-benar jadi stres. Selanjutnya kita mau coba menggali gitu. Kira-kira berarti tadi sebenarnya Kak Vivin udah sempat sampaikan sedikit ya bahwa kalau misalnya dampaknya eustress itu bisa jadi ke arah lebih positif, pengembangan diri. Kalau seandainya si distress itu bisa jadi sesuatu yang cenderung negatif lah ya gitu, entah stuck atau entah kita jadinya konflik dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada dampak-dampak lainnya nggak sih Kak? Selain maksudnya dampak
sebab akibat dari kondisinya, tapi mungkin dampak-dampak terhadap diri kita sendiri gitu ya, secara psikologis atau secara kesehatan. Ada perbedaannya juga nggak sih Kak, dampaknya di antara dua stres ini? Em, Mungkin yang eh, mau di apa ya coba aku ceritakan yang aku tahu terkait dengan dampak stres ini mungkin secara umum. Jadi kan ada penelitian pun belum lama saya melihat gitu ya Kak Putri ya, bahwa ada pengaruh antara stres dengan kesehatan kita. Wah, itu bener banget tuh ya. Jadi kan yang namanya ketika kita stres, kita akan melepaskan hormon kortisol. Yang sebenarnya kalau dalam dalam apa namanya jumlah yang cukup itu bisa memacu kita untuk ya itu tadi eustress tadi itu adrenalin terpacu, Oh, kemudian juga eh, kadang-kala jadi ya udah oke bisa ngapain nih kayak gitu kan ya. Tapi kalau itu terlalu banyak itu malah bikin otak kita bagian berpikir nih shutdown oh, kalau oke. itu kebanyakan. Nah, itu salah satu dampak dari eh, stres itu kalau dia terlalu banyak. Makanya pernah pernah nggak Kak Putri ngerasa gini, kalau lagi sangat stres, sangat tertekan, diajak mikir aja tuh kayak, "Ini ngomong apa sih? Nggak ngerti gue." Gitu. Betul, betul, Kayak, betul. ini ini gimana ya gitu. Padahal mungkin ketika kita dalam kondisi tenang, cukup stabil semua hormon-hormon dalam tubuh kita, itu yang kayak gitu aja, ya iyalah kayak gitu doang. Ya saya juga pernah tahu, saya juga bisa gitu. Tapi ketika kita terlalu stres, menariknya bagian informasi-informasi yang kita miliki itu tidak terakses Hmm, kayak ke blog gitu. gitu ya Kak? Keblok. Karena yang itu yang tadi yang kita pengen adalah kalau itu terlalu banyak ya, yang kita pengen adalah bagaimana kita biar kita bisa survive dulu. Makanya yang dikeluarkan adalah respon-respon primitif tadi Hmm, gitu. Nah, selanjutnya dampak ke kesehatan fisik gimana? Belum lama ini Kak Putri, saya baca-baca ya. Ternyata ada pengaruhnya. Kalau misalnya nih, apa stres stres kita itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu sering gitu, dan tidak terilis dengan baik, maka itu tuh bisa berdampak pada yang paling paling sering kelihatan itu adalah pertama hipertensi. hmm, Karena kan aliran darahnya cepat terus jadinya ya, terus ya, ya. jantung berdegup kencang terus ya, dan lain sebagainya hipertensi. Yang selanjutnya, ternyata ini juga bisa berdampak kepada kondisi ini juga. Kalau stres itu yang paling kelihatan adalah asam lambung. Jadi naik. Hmm, Heeh. hmm, Kemudian, apalagi gangguan-gangguan pencernaan itu pasti. Kemudian, apalagi tegang otot. ya. Itu juga berdampak banget. Belum lama ini, Kak Putri, mungkin sedikit berbagi, sempat diskusi dengan, sempat saya pernah mengalami juga tuh, belum lama ini tuh tegang otot terus. Jadi migrain terus-menerus. Hmm, Nah, salah satu pertanyaan yang menarik diajukan oleh dokternya adalah, akhir-akhir ini lagi ada apa? ya, Nah, ya. itu jadi kayak, oh iya benar juga ya, saya selama ini ketemu klien itu juga yang ditanyain, lagi ngerasa apa Pak? Lagi ngerasa apa Bu? Saya nggak nanya ke diri saya sendiri, lagi Ya, ada ya. apa Pin? Kok pusing terus gitu. Ya, tapi ternyata Hmm, memang saya juga ada masalah di otot, tapi ternyata itu juga bisa berdampak. Jadi kan kalau kita stres itu ya Kak Putri ya, hormon kortisol itu muncul dan lain sebagainya, itu kemudian yang bergerak itu eh, apa ya? Kita jadi memang jadi ikut tegang biasanya, karena kan kita pengen melakukan sesuatu gitu kan ya. Jadi aliran-aliran darah itu ya menuju ke area-area yang memang dibutuhkan untuk melakukan yang si empat tadi. Makanya yang si oke. bagian apa ya, bagian otak yang bertugas untuk memproses informasi di-cut dulu. Jangan ke situ dulu. Ini ada yang lebih penting dulu kayak gitu. Kalau stres kita Hmm, terlalu tinggi. ya. Dan jadinya badan kita jadi ikut tegang. Nah, kalau kita tegangnya terus-menerus, ya itu yang tadi tuh, hipertensi bisa. Jadi kemudian bahkan sangat mungkin kemudian kita mengalami pendarahan kalau misalnya kita terlalu stres juga bisa. Karena kan hipertensi itu salah satu dampaknya kepada pendarahan otak ya, stroke juga gitu. Jadi itu bisa banget berdampak dari situ. Kayak gitu. Terus juga diabetes. Itu Ah, juga bisa ternyata salah satunya dipengaruhi oleh tingkat stres yang cukup tinggi. Kenapa gitu? Ya karena kortisol ini juga kemudian berdampak juga kepada ini apa namanya pemrosesan gula. Kita kan jadi oke. butuh energi terus-menerus ya. Hmm, Nah, hmm. itu kan kalau kelebihan lama-lama
bisa juga berpengaruh atau memiliki jadi faktor resiko lebih besar terhadap diabetes. Kayak gitu, Kak Putri. Oke, jadi sebenarnya emang dampaknya banyak banget gitu ya Kak. Tapi mungkin mau bertanya sedikit bahwa tadi dampaknya kan banyak banget gitu ya. Bahwa itu dihasilkan karena adanya ketegangan-ketegangan tadi tuh. Aliran darahnya tuh bergeraknya ke tempat lain yang memang lagi tegang. Nah seringkali kalau misalnya tadi juga sempat ingat-ingat pengalaman ketika tadi cerita yang kuliah itu, sebenarnya itu kan bisa dibilang eustress karena mendukung nih untuk kita misalnya bisa menghasilkan potensi terbaik dari diri kita atau mengembangkan diri atau menuju ke arah yang lebih positif. Tapi bukan tidak 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 berarti bahwa kita tidak tegang dalam menjalankan proses itu gitu. Mm, mm. Nah, eh, ketika sebenarnya dalam posisi eustress pun kita sebetulnya menegang, apakah sebenarnya meskipun itu arahnya positif, tetap bisa merasakan dampak-dampak yang tadi Kak Vivin sempat sampaikan tuh, Kak? Oke, mungkin aku mau cerita ini pakai kayak sebuah grafik kali ya, grafik hidup kita ya. Hidup kita itu tuh jadi perlu banget yang namanya. Jadi kan kalau kalau ini grafik gitu ya, ini apa ya? Ini tekanan atas, ini tuh performa gitu ya. Hmm. Oh, sorry, sorry. Ini performa, ini tekanannya gitu ya, semakin ke Oke. kanan. Kalau misalnya kita perform, misalnya tingkat stres, ya, misalnya pada tekanan yang cukup, ya, tekanan performa kita itu bisa bisa optimal banget gitu Hmm. kan ya. Nah, itu masih eustress tuh mungkin. Tapi waktu misalnya ternyata tekanannya itu lebih lagi, itu kemudian performa kita jadi bisa turun, kondisi kita Hmm. jadi menurun dan lain sebagainya. Itu jadi disebut sebagai distress. Nah, itu juga bisa seperti itu. Hmm. Kayak gitu. Jadi terlalu sedikit itu eh, tidak menimbulkan kita jadi hidup gitu ya. Hmm. Hmm. Kita ada kondisi yang cukup ketika ada ya kan kalau nggak ada tekanan berarti no stress ya. Tapi kalau misalnya kita ada tekanan dan pada itu porsinya cukup, masih bisa membuat performa kita optimal itu bisa disebut sebagai eustress. Tapi begitu kita membuat performa kita semakin turun, bahkan kondisi fisik kita terganggu, kondisi kesehatan mental kita terganggu, itu disebut sebagai distress. Kayak gitu Hmm. Kak Putri. Wah, ini menarik banget. Jadi berarti dapat insight bahwa itu kan berarti kita ibaratnya mesti ketemu titik temunya gitu ya, Kak. Bahwa titik optimal kita tuh ada di mana. Berarti memang sebetulnya salah satu insight dari ketika stres itu hadir adalah kita bisa lebih kenal sama diri kita, bahwa limitasi kita tuh ada di mana. Bisa dibilang gitu ya, Kak Vivien, bahwa karena dalam titik tertentu itu sebetulnya justru bisa mengeluarkan sari terbaik dari diri kita karena memang kapasitas kita sampai titik itu. Tetapi kalau Mm-mm. misalnya emang sudah lebih dan ternyata performa kita sudah menurun, maka kita jadi tahu nih, oh ini sebenarnya udah over limit, udah ngelebihin dari kemampuan dari kapasitas saya sehingga jadinya bisa aja berarti memungkinkan gitu ya Kak bahwa yang tadi sebenarnya eustress karena pada titik tertentu pas, tapi kemudian ketika itu tekanannya bertambah lagi malah berbalik nih jadi distress. Jadi Benar. itulah kenapa stres diperlukan ya para sahabat Avi di kehidupan kita karena tujuannya lagi-lagi adalah untuk kita bisa lebih mengenal diri kita sehingga diri kita bisa jadi lebih optimal karena memang eh, ya sadar nggak sadar gitu ya kadang-kadang ada kita sadar kadang-kadang ada kita nggak sadar bahwa stres itu justru membawa kita kepada banyak apa ya kayak achievement baik besar ataupun kecil yang ternyata kita nggak pernah sangka-sangka juga dan di situ kita jadi tahu oh ternyata diri saya tuh bisa sampai sini ya oh ternyata diri saya nggak bisa sama yang ini ya gitu Mm-mm. jadi itu Mm-mm. ternyata magicalnya stres gitu ya Kak Vivin ya. Benar. Dan menariknya, kadang-kala kalau kita menghadapi sebuah tekanan, itu justru memunculkan ide-ide kreatif Hmm. pada apa ya, pada situasi tersebut. Pernah dengar nggak, Put? The the power of kepepet. Iya betul sering sekali kita pakai ya di Indonesia Iya tuh kan? Kak kayaknya Putri pasti jargonnya sering karena gitu. biasanya katanya makin kepepet malah makin bisa mikir kan Kak. Iya, tapi bayangin kalau kita situasinya kepepet terus, pasti nggak bisa mikir lama-lama kan? Kayak gitu. Betul kepepetnya Gambarannya sekali kayak dua gitu kali tuh. masih oke ya kepepetnya tiap hari jadinya senep. Iya, benar. Benar banget kayak gitu. Jadi, eh, pada taraf yang cukup sehat, sebenarnya kita tetap butuh yang namanya stres itu. Hmm. Beberapa klien tuh ada tuh Kak Putri yang suka minta,
Kak, gimana sih cara biar kita hidup kita nggak stres? Terus yang saya tanya gini, yakin nih nggak stres, nanti nggak bosan hidupnya? Aku tanya gitu sih. Oh iya sih, ya bener juga sih gitu. Jadi ya bahkan ya Kak Putri, contoh, kadang pernah nggak merasakan mau pilih baju aja, duh mau pilih baju yang mana ya, itu dia udah bingung. Sebenarnya kan Betul. itu jadi sebuah tanda bahwa ini sederhana loh, pilih baju itu aja bisa jadi sumber tekanan saat itu gitu. Jadi bingung kan gitu. Jadi Iya, harus mikir iya. kan kayak gitu. Jadi sumber tekanan. Tapi mungkin ya hormon kortisolnya tidak sebanyak itu gitu ya. Jadi Iya, masih bisa iya. mikir gitu. Terus apalagi yang lain, hal-hal kecil yang lain. Contoh, ini lampu. Ada beberapa orang yang cukup sensitif misalnya dengan cahaya. Aduh, lampunya gelap, lampunya terang banget. Atau, ih, Mm-mm. kok gelap banget ini gitu. Nah, itu Ya. bisa jadi sumber tekanan gitu. Jadi Oh. dalam sehari-hari itu pasti kita menemui paling nggak satu deh. Ada sesuatu hal yang situasi yang cukup menekan buat kita. Kayak gitu. Hmm, ya betul-betul. Tadi ya dengan tarafnya masing-masing dan kita tuh punya keunikan stresor kita masing-masing ya, Kak Vivin ya. Oke. Mm-mm. Nah, tadi itu udah banyak ngobrolin tuh ya soal stres itu apa, terus berbagai jenis bentuknya, responnya. Nah, tapi terus udah tahu nih Kak, kalau faktanya, realitanya kita nggak bisa melepaskan diri kita atau bahkan kehidupan kita dari stres. Lalu gimana? Pertanyaan berikutnya. How? How to overcome stress? Gitu ya. Kalau misalnya Kak Vivin juga udah banyak ketemu sama klien-klien yang mungkin isunya terkait sama stress management gitu ya. Kira-kira gimana sih Kak untuk bisa mengelola kedua-duanya ya, baik di stres ataupun eustress kan dua-duanya tetap butuh dikelola dengan baik supaya tadi kita ketemu sama performa yang memang optimal yang kita punya. Gimana tuh Kak? Oke, nah ini yang jadi penting. Pengelolaan stres itu pertama-tama adalah kita perlu ada awareness dulu. Jadi kita perlu aware dulu, kita perlu sadar dulu, stop denial. Sebenarnya apa sih yang bikin saya tertekan? Nah, itu. Hmm. Dan juga menyadari kapan saya merasa tertekan. Kak Putri, sebenarnya kita itu bisa melihat, jadi gini, ketika kita bereaksi terhadap sesuatu yang menekan, sebenarnya itu kelihatan dari 4 aspek. Kelihatan dari perilaku kita, kelihatan dari perilaku itu artinya act kita ya, kelihatan banget. Kemudian bagaimana kita berpikir, kemudian juga bagaimana respon fisik kita, itu nggak bisa bohong. Sama satu Hmm. lagi, bagaimana emosi kita. Nah, dari 4 aspek ini sebenarnya bisa jadi salah satu aspek yang bisa kita perhatikan lebih lanjut untuk ketahuan nih, ini saya sudah sampai taraf mana nih gitu. Nah, itu dulu yang harus disadari. Nah, selanjutnya setelah kita menyadari berbagai sumber stres, kita perlu meningkatkan atau kita perlu ngelis nih salah satunya berbagai strategi kita untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dan yang perlu kita sadari adalah kita perlu fleksibel. Mungkin satu cara mengatasi stres tidak bisa dipakai untuk semua jenis atau sumber stres yang berbeda-beda. Contoh, biasanya nih kalau misalnya biar contohnya biar saya nggak digigit anjing, kalau misalnya sumber stresnya anjing gitu ya. Kalau misalnya biar saya nggak digigit anjing, biar saya nggak takut kalau ada anjing di jalan, saya hindarin aja. Oke, menghindar bisa untuk situasi itu, jadi dia nggak tertekan. Tapi mungkin itu nggak bisa dipakai waktu dia punya deadline kerjaan. Hmm. Hmm. Nah, itu kan berarti harus punya strategi yang berbeda. Contohnya adalah misalnya harus diselesaikan. Atau kalau kita tahu ternyata yang jadi masalah karena kenapa saya menghindar terus dari deadline adalah saya nggak ngerasa nggak bisa ngerjain itu. Ya berarti mungkin kompetensi yang perlu ditingkatin dan lain sebagainya. Jadi salah satu cara lain untuk apa namanya regulasi stres kita selain menyadari reaksi kita sendiri, menyadari bagaimana apa saja sih hal-hal yang membuat saya merasa demikian. Yang ketiga adalah kita perlu kenali juga resource yang kita miliki dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan terhadap sumber stres itu gitu. Dan terutama ini Kak Putri, kita juga perlu rajin-rajin jangan kalau kita sadar kita mengalami stres jangan ditumpuk. Hmm. Kita perlu rajin-rajin keluarin, kita perlu rajin-rajin buka keran Hmm. wadah kita, setiap kita tuh pasti punya wadah yang bisa diisi oleh berbagai emosi, berbagai stres dan lain sebagainya. Kita perlu rajin-rajin buka kerannya agar itu ngalir. Nah, gimana caranya? Ya banyak. Salah satunya mungkin bisa dengan melakukan hal yang kita sukai, relaksasi, atau mungkin ya cerita sama temen, ngomong, diungkapkan dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak Putri. Biar jadinya tidak berdampak negatif terus-menerus, ataupun kalau sudah berdampak negatif tidak berlarut Ya. pada
kehidupan kita sehingga tidak apa ya, tidak mengganggu produktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Oke, wah ini para sahabat boleh dicatat gitu ya. Tadi ada beberapa poin-poin penting dan insightful banget dari psikolog Vivin. Yang pertama adalah apa dan kapan ya. Apa yang menyebabkan kita stres itu di list down atau kayak dengan segera mungkin bisa dituliskan gitu ya kalau ternyata itu cukup menimbulkan reaksi tertentu sama diri kita gitu kan. Tadi berikutnya kita bisa lihat apakah itu memang beneran stresor atau tidak, dan kapan itu munculnya ketika kita bisa mengamati 4 aspek dari dalam diri kita ya. Ada si perilaku, ada pemikiran kita gitu ya, atau secara pemikiran tuh ada nggak sih sesuatu yang ternyata berpengaruh, jadi nggak bisa mikir kah, atau misalnya jadi terlalu overthink kah gitu kan. Lalu setelah itu bagaimana caranya kita Respon emosi badan kita. kita gimana? Oh ya, emosi Ya, kita, lalu dan respon juga badan respon kita fisik yang gimana? tidak bisa Mm-mm. dipungkiri ya. Kadang-kadang kita suka tegang leher, salah bantal kali, udah besok juga kelar gitu. Sehari Iya, mungkin kalau sehari 2 hari hilang bisa dibilang salah bantal. Kalau udah berhari-hari mungkin salah bantal juga, tapi bisa jadi dibarengi dengan adanya kondisi stres tertentu gitu. Jadi itu perlu dicatat teman-teman. Dan tadi sebenarnya untuk bisa mengamati keempat aspek itu, psikolog Vivin bilang bahwa perlu rajin-rajin membuka keran kita dan menaruhnya di wadah yang aman untuk bisa kita ungkapkan atau ekspresikan ya, baik dengan berbagai cara. Dan tadi tentunya ketika sudah kita ungkapkan, kita perlu mengumpulkan sebenarnya strateginya tuh kita punya apa aja. Jadi sebetulnya kita perlu punya kayak semacam gudang gitu ya, gudang mm, strategi di kepala kita, di pemikiran kita, di yang sudah kita punya di dalam diri supaya kita tahu nih kan hebatnya otak kita tuh kayak ada bilik-bilik laci-laci gitu ya. Kak Vivin, jadi ketika misalnya stresornya apa, kita tahu nih laci mana yang mesti kita buka dan kita aktifasikan untuk bisa mm, efektif menangani si stres itu. Dan tentu setiap orang caranya oh, beda-beda. Silakan explore, temukan entah tadi misalnya relaksasi kah, ngobrol sama temen kah, atau mungkin main sama hewan peliharaan kah, atau menulis kah, atau olahraga, melukis, apapun banyak sekali bentuk pilihannya yang bisa dieksplor. Eh, yang pasti adalah sesuatu yang bentuknya positif dan aman ya untuk kita bisa ya. benar-benar mengelola si perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu Mm, tadi mm, gitu. Oke, wah ini udah nggak kerasa, udah sekitar 45 menit kita ngobrol-ngobrol dan kaya sekali informasi dari si topik stres ini yang sebenarnya emang kalau diomongin nggak ada habisnya ya, Kak Vivin ya. betul. Iya, oke. Dan ini karena betul tadi karena ini kayaknya selalu kita temui sehari-hari dalam intensitas yang beragam. Jadi sahabat Avi, Kak Vivin atau psikolog Vivin adalah salah satu psikolog klinis dewasa di At Family Indonesia yang juga punya keahlian atau sudah punya banyak pengalaman untuk menangani terkait berbagai permasalahan di area stres, manajemen stres gitu ya, kecemasan atau juga anger issue dan yang lain-lainnya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mungkin ternyata sedang mengalami atau kebingungan dengan kondisi stres sehingga menyebabkan freeze atau mungkin flight tapi lagi bergerak dan berusaha untuk mau melampaui itu, bisa berkonsultasi juga nih ya, mungkin sama psikolog Vivin lewat psikolog sahabat keluarga yang ada di @familia Indonesia. Oke, nah untuk para sahabat, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan terkait stres, boleh nanti silakan tulisin di bawah di kolom komen. Nanti kita akan coba lihat dan jawab. Atau juga ada yang mau mengusulkan topik-topik apa sih terkait dengan psikologi yang mau para sahabat tuh ketahui dan kita bahas sama-sama nih ya bersama para psikolog-psikolog di AFI. Kalau gitu, thank you banget psikolog Vivin buat informasinya, edukasinya. Semoga bisa membantu para sahabat di luar sana dalam menangani Mm-mm. stres. Dan akhir kata, teman-teman, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Yuk kita ngopi bulan depan dengan topik yang juga tentu tidak akan kalah serunya. Jadi, kita sampai ketemu lagi. Terima kasih Psikolog Vivin, terima kasih juga para sahabat yang sudah Terima menontonnya kasih sampai Kak Putri. akhir. Oke, selamat mencintai dan selamat berkarya untuk para sahabat semua. Sampai jumpa.